Fahmi misalnya, itu kan akibat ulah sendiri sebenarnya. Olahraga taradae, dahar beki kan gitu ya. Tidur kurang kan gitu. Maka kalimat yang ada di Al-Quran itu sebenarnya relate atau sesuai. Apa bahasanya? Fasada fil barri wal bahri bima kasabat dinas. Terjadi kerusakan di dunia, di darat dan di lautan bi aidinas karena ulah manusia sendiri. Maka dalam istilah ajaran-ajaran orang tua kita dulu harus menjaga lingkungan, aya bahasa pamali, jangan begini, jangan begitu. Lingkungan, alam, kalau kita tidak jaga, kabeh dijieun bangunan, di beton, nu aya banjir. Hutan kalau semuanya dibangun nu aya erosi, longsor. Bima kasabat aidinas. Semua itu terjadi karena ulah tangan manusia sendiri yang tidak bisa mengontrol pikiran dan emosinya. Jadi jangan salahkan orang lain dan Allah Subhanahu wa taala. Kegagalan kita hari ini karena kita tidak bisa mengontrol emosi dan pikiran kita. Kenapa kita tidak bisa mengontrol emosi dan pikiran kita? Karena kita kurang bertakwa. Maka takwalah kepada Allah. Kalimat ini sering kita dengar ketika Jumatan. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tapi alhamdulillah kalau masih dijaga oleh Allah. Ini buktinya ditakdirkan oleh Allah bisa hadir di pengajian. Nah, ini bentuk dari balasan Allah kepada kita, dari ketakwaan kita. Ya, Mas Nju nih, Panju bisa hadir malam hari ini balasan dari Allah atas dasar ketakwaan kita. Alhamdulillah. Kita bisa sholat, itu balasan Allah dari ketakwaan kita. Kita bisa sedekah, zakat, puasa, itu balasan Allah dari ketakwaan kita. Karena diakui dan tidak diakui, kita ini masih termasuk orang yang bertakwa, Pak Nur. Walaupun hanya takwa tingkat dasar. Mana takwa tingkat dasar? Orang yang menjaga dirinya dari kekufuran. Walaupun jarang ibadah, sering maksiat, wahwa makomul Islam. Alhamdulillah kalau kita kan masih beriman ke Allah, masih bertauhid. Ya walaupun jarang lah ibadahnya, maksiat tiap hari, benar nggak? Itu masih disebut takwa. Ya makanya Allah memberikan balasannya juga sedikit. Orang kita takwanya juga tingkat paling rendah kan gitu. Ya kan? Ya kadang pusing, kita kadang enggak, kadang seneng, kadang enggak. Karena kadar ketakwaan kita paling rendah. Kalau mau kita tingkatkan ketakwaan kita ke tingkat selanjutnya, karena ada takwa tingkat kedua. Yang sering saya jelaskan, bukan sering, pernah saya jelaskan. Takwa tingkat kedua itu ayat takiyal abdu, seorang hamba menjaga dirinya dari apa? Dari perkara-perkara haram, perkara-perkara maksiat, menjaga ketaatannya. Nah ini takwa tingkat kedua. Rajin ibadahnya, jauh dari maksiat. Selain iman, ada takwa tingkat ketiga, menjaga dirinya dari perkara-perkara yang subhat. Boro-boro perkara haram, yang subhat saja dijauhi. Perkara subhat itu apa Pak Bendot? Subhat itu yang belum jelas haram dan halalnya abu. Yang abu-abu saja dijauhi, apalagi yang haram. Ini udah tingkat ketiga nih takwanya. Ada tingkat keempat.
Tingkat keempat ini menjauhi secara berlebihan perkara-perkara yang halal. Yang subhat ditinggalin, yang halal pun mereka tinggalkan kalau dikonsumsi atau dipakai secara berlebihan. Karena mereka ini tingkatnya para wali, mereka takut ketika perkara yang halal pun ketika digunakan secara berlebihan akan mengganggu pikiran dan hatinya, fokus ingat ke Allah. Ini tingkat keempat. Tingkat kelimanya, orang yang menjaga hatinya untuk tidak ingat kepada selain Allah, makomnya para nabi. Para wali juga ada yang di makom yang kelima ini. Jadi ada 5 ketakwaan. Nah, kita masih termasuk takwa, alhamdulillah. Cuman takwanya mungkin tingkat dasar. Makanya ya jangan ngeluh kalau kita balasan dari Allahnya tidak terlalu banyak seperti para wali. Kalau kita ingin gampang segala sesuatunya, urusan dunia dan urusan akhirat, coba naik tingkat ketakwaannya. Saya yakin pasti akan diberikan kemudahan oleh Allah segala sesuatu. Ini penawaran paling gampang sebenarnya. Karena kalau gini, coba siapa tukang usaha? Bos Aris. Aris, ya. Kalau usaha nih pengen untung gede, modalnya harus gede nggak? Harus gede kan? Harus gede kan? Nggak mungkin modal 5 juta, untungnya 50 juta kan nggak mungkin. Kalau ingin modalnya 50 juta, untungnya 50 juta, modalnya 100 juta. Di dunia itu begitu. Ya. Ketika ingin mendapatkan keuntungan besar, modalnya pun gede. Tapi urusan akhirat enggak. Gitu. Kalau kita ingin mendapatkan dunia dan akhirat dengan perkara akhirat, modalnya kecil. Takwa. Kan takwa nggak perlu modal uang maksudnya. Ngaji tinggal ngaji ke sini atau kemana pun. Ketika ngaji, ya paling masuk ke keropak 5.000 ya Pak ya. Kadang 2.000 kan. 10.000 jarang yang 100.000. Mudah-mudahan ada yang 100.000 kan gitu. Artinya modalnya kecil. Tapi nanti kita akan mendapatkan keuntungan yang besar. Karena Allah itu yang paling bahasanya? Besar ketika membalas sesuatu. Nah, sekarang misalnya kita nginjem ke bank, bunganya berapa persen? 2%. Allah itu bisa 20%. Apa tukang nginjem soalnya? Banyak 2%. Ya. Tapi Allah akan memberikan 20%, 70%, 700 kali lipat malah. Kan begitu di Al-Qur'an. Jadi Allah itu lebih besar ketika membungakan balasan ibadah yang kita lakukan. Maka kalau kita ingin mendapatkan kemudahan segala sesuatunya, tingkatkan ketakwaan. Satu itu. Yang kedua, balasan yang diberikan oleh Allah di dunia, ma yusraku alaihi minal anwar wa yuksapu liqalbi minal asrar wa hiya anwarut tawajuh wa anwarul muwajahah. Selain diberikan kemudahan urusan dunia dan akhirat, Allah akan memberikan cahaya dalam hatinya. Yang kedua, dibuka hatinya, bisa melihat rahasia-rahasia yang disimpan oleh Allah di dunia ini. Cahaya yang menyinari hatinya ini adalah anwarut tawajuh, cahaya tawajuh namanya. Cahaya tawajuh itu menghadap ke Allah. Wa anwarul muwajahah. Maka kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hai orang-orang yang beriman, ketika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan dalam hatimu furqan. Furqan itu adalah cahaya yang menetap dalam hati kita, sehingga ketika ada cahaya itu kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah.
Ketika cahaya itu masuk ke dalam hati kita, maka akan mendorong diri kita untuk gampang melaksanakan ketaatan. Yang kedua, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ketika kita bertakwa, di dunia Allah akan memberikan ilmu laduni. Ketika kita bertakwa, Allah akan memberikan ilmu laduni. Ilmu laduni itu ilmu yang didapatkan tanpa belajar, diurupkan oleh Allah langsung ke dalam hati. Terakhir, balasan dari Allah itu, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Ketika kita bertakwa, Allah akan mengeluarkan kita dari kegelapan kufur ke cahaya iman. Allah akan mengeluarkan dari kegelapan maksiat menuju cahaya taat. Allah akan mengeluarkan dari kegelapan goflah, lupa kepada Allah, kepada cahaya yaqdo, ingat ke Allah. Nah, kenapa para wali, para nabi ibadahnya gampang? Ya karena mereka sudah mendapatkan anwarut tawajuh wa anwarul muwajahah. Mereka sudah mendapatkan cahaya tawajuh, cahaya keimanan. Sehingga cahaya ini mendorong untuk dirinya itu gampang melaksanakan ketaatan. Kita yang belum dapat cahaya, kalau tidak takut sama neraka mah kita kayaknya nggak mau sholat subuh, isya, duhur, asar, ya karena masih inget sih masuk neraka itu begitu. Artinya berat. Kadang-kadang ibadah ini masih dianggap problem untuk kita. Kenapa? Karena cahayanya belum masuk ke dalam hati kita. Siapkan diri kita untuk bisa menerima cahaya itu. Nah, maka di sini dijelaskan apa min jazaihi ala taati an radiyaka laha ahlan. Ini yang sering kita dengar di ceramah-ceramahnya Gus Bahar. Ini hikmah ini. Apa min jazai ala taati an radiyaka laha ahlan. Yang sering digaungkan oleh beliau. Karena beliau pokok dari kitab hikam itu ya ini kan. Cukup balasan dari Allah itu untuk ketaatan kita ketika Allah ridho kepada kita, kemudian menjadikan kita ahli ibadah. Sehingga ada kalimat gak perlu kita mikirin diterima dan tidaknya ibadah, kan bagus banget ya. Yang penting kita syukur karena kita ditakdir sujud, ditakdir sholat. Dari sini. Artinya apa? Syekh Ibnu Athaillah ingin memberikan semangat kepada kita bahwasannya ketika kita melakukan ketaatan, walaupun segala apa yang kita inginkan tidak tercapai, tapi kita ditakdirkan oleh Allah masih bisa sholat wajib, masih bisa ngaji, masih bisa ibadah-ibadah yang lain. Itulah balasan terbesar dari Allah gitu. Atau ketika kita ibadah, apa yang kita inginkan tidak tercapai, tapi Allah masih bisa memberikan kita makan, masih enak minum, masih enak ngopi, ngerokok. Itulah balasan terbesar dari Allah. Karena rata-rata yang kita inginkan itu kan bukan kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder semua. Ya, kebutuhan yang tidak pokok semua. Bayangkan kalau kita punya A, punya B, tapi nggak bisa makan. Ya buat apa? Barang-barang yang kita punya ini kalau kita tidak bisa makan. Ketika kita punya motor tapi tidak bisa makan, mati. Tapi ketika kita bisa makan, nggak punya motor, masih bisa hidup. Benar nggak Pak Benar? Ada nggak orang yang nggak punya motor masih bisa makan tapi hidup? Ada nggak? Banyak. Anak saya juga belum punya motor hidup. Tapi kalau kita punya motor nggak bisa makan,
ya alamat gitu. Alamat mati gitu. Maka Sayyidina Toil ingin memberikan motivasi kepada kita. Ayo kita bangun mindset kita, pikiran kita bahwasannya balasan terbesar dari Allah dari ketaatan yang kita lakukan itu bukan hal-hal yang lain tetapi ketaatan itu sendiri. Kita masih bisa ditakdirkan sholat, sodako, masih bisa ditakdirkan nyari duit buat nafkah anak istri. Itu nikmat dari Allah, balasan dari ketaatan kita. Kapa min jazai ala taati an radiyakalah ahlan. Kenapa? Karena kita ini makhluk yang hina. Fa anta abdun hakirun. Kita ini makhluk yang hina, yang ketika tidak diberikan balasan oleh Allah untuk bisa taat, kita tidak akan bisa melakukan ketaatan. Seharusnya kita ini tidak bisa taat, seharusnya kita ini tidak bisa ibadah, tapi karena ada pertolongan Allah akhirnya kita bisa ibadah, bisa taat. Apakah itu bukan sebuah nikmat? Nikmat luar biasa. Nah, kalau kita menganggap itu adalah nikmat yang besar, maka harus kita rawat, harus kita jaga. Sama halnya ketika kita diberikan rumah mewah oleh Allah misalnya. Kan kita senangnya luar biasa sampai dijaga, direnovasi, dimodif kan gitu. Saking sayangnya, saking bersyukurnya kita merawat barang-barang kita. Kenapa ketika kita diberikan ketaatan oleh Allah, ditakdir bisa ngaji, ya kita rawat dengan istiqomah. Ya kita modif gitu maksudnya. Modif itu maksudnya gimana? Ya nggak kita upgrade ibadahnya dari tidak khusyuk jadi khusyuk, jadi 4 rakaat, dari 4 rakaat jadi 8 rakaat. Kenapa nggak kita upgrade? Seperti halnya kita memiliki sesuatu dalam barang dunia, karena kita belum menganggap bahwa itu adalah sebuah kenikmatan. Padahal kenikmatan terbesar itu adalah ketika kita dijadikan oleh Allah ahli ibadah. Ahli ibadah itu ya melaksanakan sholat fardu 5 waktu itu sudah ahli ibadah. Haji walaupun hanya seminggu sekali itu sudah ahli ibadah.